Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salama ala rasulillah, amma ba'd. Untuk ini bertemakan meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa amalan ringan yang dengannya seorang hamba bisa meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu amalannya? Saja amalan itu. 1. Saling mengunjungi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah ada orang mengunjungi saudaranya di daerah lain, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepadanya. Di tengah perjalanan, malaikat tersebut bertanya, "Kamu mau kemana?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Malaikat bertanya, "Apakah ada suatu keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya?" Orang tadi mengatakan, "Tidak ada, kecuali aku mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala." Maka malaikat mengatakan, "Sesungguhnya aku utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu untuk membaharkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya." Hadis riwayat Muslim. 2. Bertawakal atau bersandar diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarakallah berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Bertawakal atau bersandar diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu sifat orang yang akan masuk surga tanpa dihisab di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab itu adalah mereka yang tidak berobat kai atau besi panas, tidak meminta untuk diruqyah atau beranggapan sial dengan sesuatu, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Hadis riwayat Bukhari. 3. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada 2 amalan ringan bisa, tetapi berat timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa kalimat dua itu? 2 kalimat itu adalah subhanallahu wa bihamdi, subhanallahul azim. Maha suci Allah dan dengan pujiannya kami memuji. Maha suci Allah, zat yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Membaca surat Al-Ikhlas dan memahami kandungannya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang laki-laki pemimpin sekelompok pasukan. Ketika mengimami sholat, dia senantiasa membaca Al-Ikhlas di setiap sholatnya. Ketika mereka telah kembali, mereka mengatakan hal itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, "Tanyalah dia kenapa dia melakukannya." Lalu mereka bertanya kepadanya. Dia menjawab, "Karena surah ini merupakan sifat Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, dan aku cinta untuk membacanya." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 5. Mengerjakan kemuliaan yang diisyaratkan dalam Islam. Agama Islam penuh dengan keringanan dan kemudahan. Di antaranya bagi yang musafir diberikan keringanan untuk mengqasar sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Manakala seorang hamba mengerjakan keringanan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan cintanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai jika keringanan-keringanan atau kemudahan yang diberikan dikerjakan oleh hambanya, sebagaimana Allah juga membenci maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh hambanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bila akan menceritakan sedikit perbedaan antara subhanallah dan masya Allah. Mungkin orang-orang keliru kali ya. Ini terjadi enggak di umur, enggak anak kecil, enggak orang dewasa. Subhanallah itu hal-hal yang tidak ingin kita lihat lagi, dan masya Allah itu hal-hal yang ingin kita lihat terus. Enggak itu mempunyai aplikasi TikTok dan YouTube kan, dan bila kadang suka lihat di kolom komentar, dan itu kan video kan bersifat sholawatan ya, atau kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada komentar yang subhanallah dan dia suka ngegas soal itu. Aturan itu kan masya Allah kan, bukan subhanallah. Itu masya Allah kan, di komentar itu subhanallah, indahnya sholawatan gitu, bukan subhanallah. Itu masya Allah aturan, masya Allah, bukan subhanallah, masya Allah itu harusnya ya. Perlu bila perbaiki. Subhanallah dan masya Allah itu dua hal yang berbeda. Itu dalam buku bahasa Indonesia itu antonim ya, dalam bahasa Indonesia, dalam buku bahasa Indonesia yang beliau pelajari itu adalah subhanallah dan masya Allah itu dua hal yang berbeda. Mungkin orang-orang itu keliru mengatakannya karena dua hal itu sama untuk katakan, dan itu berbeda. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Misalnya nih, aku mempunyai anak, misalnya contohnya ya, tapi aku masih anak-anak. Ini bulan puasa, bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Aku mempunyai anak, orang kan dia puasa ya, tapi dia makan tiba-tiba. Dia makan, dan aku berkata, masya Allah, enaknya makanannya, enak sekali makanannya. Itu bukan masya Allah ya, itu subhanallah. Kalau masya Allah itu sesuatu yang ingin kita lihat lagi, tapi kalau subhanallah itu sesuatu yang tidak ingin kita lihat lagi. Saya pemandangan nih, pemandangan indah nih. Subhanallah, indah sekali pemandangan ini. Bukan subhanallah, masya Allah, masya Allah, indah sekali pemandangan ini. Berarti kita ingin melihat lagi pemandangan indah itu. Karena bila cewek saling cugan-cugan nih ya, saya kan menyukai cugan-cugan ya. Yang boleh lihat di jalanan, masya Allah, ganteng sekali cugan itu, gitu kan. Ganteng sekali cugan-cugan itu, gitu kan. Terus berarti bila ingin melihat cugan-cugan itu, pengen melihat cugan itu terus kan ya. Kalau subhanallah, ganteng sekali cugan-cugan itu, gitu kan ya. Berarti itu suatu hal yang tidak ingin bila lihat lagi, dan itu nggak mungkin masa ngeliat orang ganteng nggak mau, gitu kan ya. Ya orang itu mau gitu ya melihat sesuatu yang sempurna gitu. Salah satunya bila menyukai hal itu. Oke, sampai sini saja. Unjur makila wala tanjur makola. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.